Terimalah salam hangat kami dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Ya Allah Bapa yang menyertai semua kehidupan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami bersyukur atasnya Tuhan. Dan malam ini kami mau beristirahat. Sebelumnya kami mau dengar firman-Mu sebagai kekuatan hidup kami untuk mengakhiri minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP tertulis dalam Wahyu 4 ayat 1 sampai 11 dan pembimbing renungan dari ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Naiklah, akan ditunjukkan yang akan terjadi. Malam ini adalah hari terakhir tahun gerejawi atau minggu peringatan kematian manusia. Dengan mengingat kematian, tentu kita semua diarahkan pikiran dan iman bahwa kita akan berakhir dari dunia dan akan bersama dengan Tuhan Yesus. Tentu sebagai orang beriman akan mengarahkan semua aktivitasnya ke sana dan ingin menikmati apa yang dikatakan atau dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi sebelum kita teruskan, amat perlu memperhatikan pesan melalui pengalaman seorang beriman yang sedang berada di tengah penderitaan, penganiayaan hebat sebagai konsekuensi dari penolakan mengakui Kaisar Romawi sebagai Tuhan. Dia diinternir ke suatu pulau kecil, yaitu Pulau Patmos, agar tidak berkomunikasi dengan orang lain, terutama dengan teman seiman di berbagai tempat. Maklum, saat itu belum ada alat komunikasi yang murah dan cepat selain surat melalui merpati dan kurir. Menulis surat saja pun secara teknis bukanlah sesuatu yang mudah. Orang itu adalah Yohanes, salah seorang dari murid Yesus. Dialah juga penulis kitab Injil keempat, kemudian ketiga surat Yohanes, dan kitab Wahyu ini. Dalam kitab Wahyu inilah pesan meneguhkan umat Tuhan dengan bahwa kekuasaan dan kemuliaannya tetaplah nyata dan tak terkira, berkilauan bagai permata-permata yang terindah di dunia. Sampai-sampai keempat makhluk atau kerubim memuliakan dan meninggikan Dia. Empat kerubim itu adalah mewakili gambaran yang terbaik dari ciptaan Tuhan. Singa terbaik di antara binatang buas, lembu terbaik di antara ternak, raja wali terbaik di antara burung, manusia terbaik di antara ciptaan. Masih banyak lagi yang akan diperlihatkan oleh Tuhan, tetapi secara prinsipnya adalah kemenangan kuasa Allah atas semua kekuasaan di dunia ini. Sebagai orang percaya,
kadang di dalam kehidupan kita meragukan kemahakuasaan Allah. Kita mengalami tekanan dan kesulitan yang sepertinya tak ada jalan keluarnya. Dalam kondisi itu, kita perlu bertahan dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan semesta alam yang kekal kuasanya. Oleh karena itulah Tuhan berkata, "Naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini." Kemenangan itulah yang akan ditujukan oleh Tuhan. Kemenangan bukan hanya sekarang terhadap rintangan konkret yang sedang kita hadapi, tetapi juga kemenangan kelak setelah berakhirnya fisik jasmani dan akan menerima hidup yang kekal. Karena itu, mari kita semua bersedia naik kepada Dia, agar diberikan kepada kita semua yang akan terjadi sesudah keadaan sekarang dan keadaan duniawi ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau akan menaklukkan kuasa formal di dunia ini hingga kemenangan kekal diberikan kepada orang percaya. Kami bersyukur atasnya, sebab kami sebagai orang percaya akan terus dekat denganmu ya Tuhan. Kami akan naik supaya kami juga akan menikmatinya. Terima kasih, malam ini kami mau beristirahat. Tuhan, lindungi kami, jauhkan dari kami mara bahaya. Berilah kami kekuatan baru untuk boleh melakukan pekerjaan kami di esok, terutama untuk ibadah minggu bersama dengan teman-teman seiman. Terima kasih Tuhan, gairahkan kami dalam hidup beribadah kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa mendengar firman-Mu saat ini. Lindungi mereka Tuhan, beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, dan beri kemampuan juga Tuhan untuk boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin.